warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ismi Widianurun, MSc atau Master of Science, sebagai dosen geometri yang tidak berkesempatan hadir untuk menyaksikan atau mendengarkan presentasi saya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah hadir untuk mendengarkan presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Syukra Dila Kusini. Berdirinya saya di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu akan membuat sakit hati. Najwa pernah berkata bahwa segala sesuatu yang dipertaruhkan itu layak untuk dimenangkan. Maka dari itu berdirinya saya di sini itu untuk berjuang memberikan presentasi terbaik saya. Supaya suasana tidak canggung ya, saya mau pantun dulu. Buah durian, buah kedong-dong. Wahai generasi rebahan, perhatiin presentasi saya dong. Siap. Oke. Oke, masuk ke pembahasan. Dalam matematika, ketidaksamaan segitiga itu adalah unsur yang sangat penting. Ketidaksamaan segitiga menyatakan bahwa jumlah dua sisi segitiga itu harus lebih besar daripada sisi ketiganya. Dengan kata lain, jika misalkan A, B, dan C itu adalah sisi segitiga, maka sisi segitiga adalah seperti ini. A ditambah B itu harus lebih besar daripada C. B ditambah C itu harus lebih besar daripada A. A ditambah B dan A ditambah C itu harus lebih besar daripada B. Mungkin teman-teman bertanya apa sih hubungan ketidaksamaan segitiga dengan segitiga? Hubungannya itu adalah bahwa ketidaksamaan segitiga itu adalah unsur atau prinsip dasar yang harus dipenuhi untuk membuat segitiga. Jika ketiga segitiga ini tidak memenuhi untuk pembuatan segitiga, maka tidak bisa dibentuk segitiga. Misalkan, langsung ke kelompok aja. Bisa. Teman-teman bisa lihat contoh di kepala saya. Contohnya, Pak Danat ingin membuat sebuah segitiga dengan menggunakan 3 buah kayu. Panjang kayu pertama adalah 5 meter, kayu kedua adalah 7 meter, dan kayu ketiga adalah 10 meter. Apakah Pak Danat dapat membuat segitiga dengan menggunakan 3 kayu tersebut? Penyelesaian. Mari kita cek apakah ketiga kayu memenuhi ketidaksamaan segitiga. Pertama, A ditambah B harus lebih besar daripada C. Kita lihat
besar daripada jumlah ketiga ini, maka ini bisa dibentuk segitiga benar. Yang kedua, B ditambah C lebih besar daripada A. B tambah C lebih besar daripada A. Masukkan B itu 7 ditambah C-nya 10. Harus lebih besar daripada A-nya 5. 7 tambah 10, 17. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa ketidaksamaan segitiga merupakan sebuah prinsip esensial dalam geometri yang menetapkan bahwa total panjang dari dua sisi itu harus lebih besar daripada sisi ketiganya. Selain menjadi landasan teoritis, juga teorema ini menunjukkan bahwa adanya manfaat dalam praktisnya dalam aplikasi dunia maya, seperti dalam sistem pemetaan Google Maps. Tahu kan? Tahu. Di pelajaran itu pemahaman mendalam tentang ketidaksamaan segitiga sangat penting, baik untuk tujuan akademis maupun dalam solusi praktis berbagai bidang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Video. Kamera action. Saya mau nanya, jika
Dua. Kita lihat apakah jika sisi semua sama apakah bisa membentuk segitiga. Kita masukkan rumusnya A ditambah B lebih besar daripada C. A-nya berapa? 5. Tambah 5 lebih besar daripada 5. 5 tambah 5 10. lebih besar daripada 5. Apa benar? Benar. Yeay! Yang kedua. Ini pertama. Kedua. B ditambah C lebih besar daripada A. B-nya 5 ditambah 5 lebih besar daripada 5. 5 tambah 5 10. A ini 5. Apakah benar? Benar. Benar. Yang ketiga, A ditambah C lebih besar daripada B. A-nya 5 tambah B-nya 5 lebih besar daripada 5. 10 lebih besar daripada 5. Benar? Benar. Maka karena tiga segmen ini sudah memenuhi syarat, maka bisa dibentukkan segitiga. Oh, jika ini sama 5, 5, 5. Ini nama segitiganya segitiga sama satu. Izin bertanya ya. Aku sekolahnya sih ya. Bagaimana menggunakan ketidaksamaan segitiga untuk menentukan jangkauan jarak dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, jarak perjalanan. Dalam konsep ini kita bisa menggunakan maps. Sering kan menggunakan maps? Iya. Misalkan ini rumah saya ya. Misalkan ini A. Saya ingin pergi ke kampus. Kampusnya itu kita harus melalui dua jalan. Jalan A, jalan B, kemudian jalan C. Karena kampus, di sini, jalan di sini, kampus di sini, maka kita mencari jalan terdekat kan? Kita memilih jalan B atau jalan C? C. Berapa? Nah, ini Pak, jalan pribadi saya tadi nggak ada jalan. C. Jalan C kan? Iya. Pasti kita memilih jalan yang paling terdekat. Nah, ada. Nama saya Siti Latifah, saya hendak bertanya. Karena ini pembahasannya tentang ketidaksamaan segitiga, saya mau tahu dong Bu, ciri-ciri segitiga itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-ciri segitiga. Iya. Ciri-ciri segitiga atau ketidaksamaan segitiga. Ciri-ciri segitiganya. Aku sendiri. Karena Oh, boleh dong ciri-ciri ketidaksamaan segitiga. karena segitiga beda lagi Ya. ketidaksamaan. Ketidaksamaan segitiga. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri cuma ada satu sih. Iya apa? Intinya mah Asik. asik. Intinya mah dua sisi ini mau dua sisi ini harus lebih besar daripada sisi ketiganya. Itu ciri-cirinya. Oh, perbedaannya hanya dilihat dari nilai kedua sisi yang harus lebih besar Daripada dari sisi ketiga. sisi ketiganya. Oh, hanya itu saja Ibu. Ya, Terima kasih.
saya mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mungkin teman-teman sekalian puas dengan presentasi saya. Puas. Apabila ada kekurangan mohon maafkan. Ya, dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.